Selamat sore saya ucapkan buat umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada sore hari ini. Di mana pada saat ini kita kembali lagi mendengarkan akan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat tanggal 11 April 2022 dengan judul Dua Persembahan. Sebelum kita melanjut akan pelajaran ringkasan Sekolah Sahabat pada saat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan melalui pelajaran ringkasan Sekolah Sahabat. Kiranya Engkau menaungi hati dan pikiran kami dengan kuasa Rohul Kudus, agar kami bisa mengerti akan firman ini dan juga memahaminya serta melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan akan firman ini, agar kiranya hamba-Mu juga berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan Sekolah Sahabat kita pada saat ini yaitu mengenai dua persembahan. Kalau kita juga melihat akan judul ini yaitu mengenai dua persembahan, ini juga merujuk kepada orang yang memiliki akan saudara di dalam kehidupannya, ataupun dua orang bersaudara, yaitu siapa? Kain dan Habel. Di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Di mana di situ ialah Kain dan Habel, dan ayat yang kedua ialah bahwasanya selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Pada saat juga Adam dan Hawa tersebut, mereka juga memiliki akan anak di dalam kehidupan mereka, yaitu Kain dan Habel, yang satu pekerjaannya ialah seorang gembala kambing domba, dan yang satu lagi pekerjaannya ialah seorang petani. Di ayat yang ketiga dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di mana juga di sini mereka diminta untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Yang satu juga memberikan persembahan tersebut, yaitu hasil daripada dia bekerja sebagai gembala kambing domba, dan yang satu lagi mempersembahkan, yaitu dia sebagai menjadi petani, mempersembahkannya apa yang dihasilkannya kepada Tuhan pada saat itu. Kain dan Habel juga dikatakan berbeda, bukan hanya dalam kepribadian, namun juga di dalam pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadinya. Kain juga kita ketahui, saya ulangi lagi pada saat ini, bekerja sebagai petani, dan adiknya Habel bekerja sebagai peternak. Petani berarti bekerja yang keras sebagaimana disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa juga. Dan ada juga kutukan kepada tanah, sementara peternak menggambarkan pekerjaan yang melibatkan kepekaan dan kasih sayang. Dan yang seterusnya ialah Kain bekerja untuk memperoleh akan buah dari apa yang dia hasilkan. Inilah yang diberikan oleh Kain kepada siapa? Kepada Allah pada saat itu. Sementara Habel berhati-hati untuk memelihara domba yang diterimanya di dalam kehidupan daripada Habel tersebut. Habel mempersembahkan korban persembahan sesuai apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu apa? Binatang. Ada darahnya, dan Habel melakukannya karena imannya kepada janji Tuhan yang diucapkan kepada kedua orang tuanya di Taman Eden. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Tanpa tercurahnya darah,
tidak akan ada pengampunan bagi dosa akan manusia. Sementara Kain justru mempersembahkan persembahan korban syukur, bukan korban persembahan. Memang persembahan korban syukur ini diambil dari hasil tanah, namun dalam korban seperti ini tidak ada janji akan pengampunan dosa tersebut. Habel juga membawa persembahan korban syukur sebagai tambahan kepada korban persembahannya ini. Ini juga bertolak belakang dengan apa yang Kain lakukan. Kain hanya membawa korban syukur, tidak ada korban persembahan yang dibawa oleh Kain pada saat itu. Kain juga dengan sengaja melalaikan akan perintah Tuhan. Ini merupakan tindakan ketidaktaatan secara terbuka kepada Tuhan pada saat itu. Ini juga sama dengan apa yang Hawa lakukan di Taman Eden dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat tersebut. Dan kisah Kain dan Habel ini menjadi gambaran dua kelompok manusia yang membutuhkan keselamatan. Kain yaitu melambangkan kelompok manusia yang ingin mendapatkan keselamatan dengan caranya sendiri ataupun melalui perbuatannya. Sementara Habel melambangkan sekelompok manusia yang ingin mendapat keselamatan oleh iman ataupun darah daripada juru selamat. Dan persembahan Habel bukanlah penyelamat dirinya, namun lambang dari janji datangnya Mesias tersebut. Inilah pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini, yang dimana juga ada dua kelompok orang yang juga memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tetapi memang Tuhan mengindahkan salah satu daripada yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Inilah pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada sore hari ini. Dan biarlah dengan adanya ini, dengan pelajaran yang singkat ini menolong kita bahwasanya persembahan seperti apa yang memang diterima oleh Allah di dalam kehidupan daripada Kain dan Habel. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan harus juga bisa memberikan akan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.